Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastini Wulandari. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menerangkan materi virus. Silahkan disimak. Kita sering mendengar pemberitaan dari berbagai media massa tentang penyakit yang disebabkan oleh virus, antara lain AIDS, campak, demam berdarah, hingga yang belakangan ini menjadi isu perhatian global, COVID-19. Apa sebenarnya virus itu? Bagaimanakah ciri-cirinya? Mengapa penyebarannya bisa terjadi dengan sangat cepat? Sejarah penemuan virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Sejarah penemuan virus berawal di tahun 1883. Pada saat itu, ada tanaman tembakau yang terjangkit penyakit tanpa diketahui sebabnya. Salah satu peneliti yang berasal dari Jerman, Adolf Meyer, mengumumkan hasil penelitiannya yang mengatakan kalau tanaman itu bisa tertular penyakit dari tanaman lainnya. Berikut ini adalah ilustrasi dari percobaan Adolf Meyer. Dari situ muncullah hasil penelitian lainnya. Ada Dimitri Ivanovsky dan Martinus Bengerik. Pada tahun 1935, Wendell Stanley, ilmuwan Amerika, berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi penyakit mozaik yang sekarang dikenal sebagai virus mozaik tembakau atau TMV, Tobacco Mosaic Virus. Kemudian TMV dan banyak jenis virus lain dapat dilihat dengan bantuan mikroskop elektron. Selanjutnya adalah ciri-ciri virus. Yang pertama adalah ukuran tubuh virus. Virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, sehingga hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Selanjutnya, bentuk tubuh virus. Bentuk tubuh virus bervariasi, antara lain berbentuk batang, bulat, oval, filamen, persegi banyak, dan seperti huruf T. Struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus berbeda dengan sel organisme hidup lainnya. Tubuh virus bukan merupakan suatu sel atau disebut aseluler karena tidak memiliki dinding sel dan organel sel lainnya. Virus digolongkan sebagai materi benda mati karena 1. Bukan merupakan sel karena tidak memiliki dinding sel, membran, sitoplasma, inti, dan organel sel. 2. Dapat dikristalkan seperti sifat benda mati. 3. Hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel hidup lain. Selanjutnya, virus digolongkan sebagai makhluk hidup dengan alasan sebagai berikut. 1. Tubuhnya tersusun dari asam nukleat. 2. Mampu bereproduksi. Berikut ini adalah ilustrasi dari struktur virus bakteriofag. Yang pertama, bagian kepala, selanjutnya leher dan ekor. Pada bagian kepala terdapat kasib dan asam nukleat. Pada bagian leher terdapat selubung ekor, dan pada ekor terdapat serabut ekor dan lempeng dasar dan jarum penusuk. Kapsid merupakan selubung terluar virus yang tersusun atas banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Kapsid juga dapat memberi bentuk virus. Selanjutnya adalah asam nukleat. Virus hanya mengenal satu jenis asam nukleat, DNA dan RNA. DNA atau RNA pada virus merupakan penyusun genom ataupun kumpulan gen yang berfungsi sebagai informasi genetik pada saat replikasi ataupun penggandaan. Selanjutnya adalah selubung ekor yang berfungsi sebagai penghubung kepala virus bagian atas hingga bawah.
Serabut ekor. Serabut ekor berfungsi untuk menerima adanya rangsangan yang datang ke virus tersebut. Lempeng dasar disebut juga sebagai tempat di mana serabut ekor menempel dan menghubungkan dengan jarum penusuknya. Jarum penusuk fungsinya untuk menusuk sel inang. Tujuannya supaya DNA berhasil masuk ke sel inang dari virus tersebut. Selanjutnya adalah cara hidup dan reproduksi virus. Yang pertama, cara hidup virus. Virus hanya dapat hidup di dalam sel hidup organisme tertentu yang cocok sehingga disebut parasit intraseluler obligat. Bila sel hidup yang ditumpanginya mati, maka virus pun akan mati. Sel hidup yang ditumpanginya disebut sel inang. Sel inang dapat berupa organisme monoseluler maupun multiseluler, mulai dari bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Virus yang menyerang sel eukariota atau sel yang memiliki membran inti biasanya hanya menyerang jaringan tertentu. Contohnya, virus HIV hanya menyerang sel darah putih tertentu yang disebut limfosit TCD4. Virus influenza hanya menyerang sel-sel pada permukaan saluran pernafasan, sedangkan jaringan lain tidak diserang. Penularan virus dari suatu sel inang ke sel inang lainnya dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan virus secara langsung dapat terjadi melalui udara, air, darah, lendir, dan media lain. Contohnya, penularan virus yang menyebabkan penyakit polio, pilek, cacar, herpes, dan campak. Sementara penularan virus secara tidak langsung terjadi melalui perantara vektor atau hospes perantara. Contohnya, flavivirus atau virus dengue, penyebab penyakit demam kuning atau demam berdarah pada manusia yang membutuhkan vektor nyamuk Aedes aegypti. Reproduksi virus. Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau perbanyakan diri di dalam sel inang. Keberhasilan virus dalam reproduksi tergantung pada jenis virus dan kondisi ketahanan sel inang. Reproduksi virus terdiri atas 5 tahap. Yang pertama, tahap absorpsi. Kedua, tahap penetrasi. Ketiga, tahap sintesis atau eklivasi. Keempat, tahap pematangan. Kelima, tahap lisis. Tahap absorpsi. Tahap absorpsi merupakan tahap menempelnya virus pada sel inang. Absorpsi terjadi karena virus, dalam hal ini yaitu bakteriofag, memiliki serabut ekor yang akan menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang. Reseptor merupakan molekul khusus pada membran sel inang yang dapat dikenali oleh virus. Yang kedua, tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi sehingga jarum penusuk di bagian ujungnya membentuk lubang yang menembus dinding sel dan membran sel bakteri. Selanjutnya, bakteriofag menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Ketiga adalah tahap sintesis atau eklivase. Sintesis atau eklivase adalah tahapan perbanyakan genom, materi genetik, virus dengan menggunakan bahan utama materi genetik sel inang. DNA sel inang dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Yang keempat, tahap pematangan. Pematangan adalah tahapan pembuatan dan perbanyakan struktur tubuh virus. Hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virus baru.
Kelima, tahap lisis. Lisis adalah tahapan pecahnya sel inang sehingga virus baru dapat keluar dan siap menyerang sel inang lain. Virus menghasilkan lisosim, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Rusaknya dinding sel inang mengakibatkan terjadinya osmosis ke dalam sel inang, sehingga sel inang membesar dan pecah. Pada replikasi virus terjadi dua siklus. Yang pertama adalah siklus litik. Siklus litik terjadi bila pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan daya infeksi virus sehingga tahap absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis dapat berlangsung secara cepat. Virus yang mampu bereproduksi dengan siklus litik disebut virus virulen. Pada siklus litik, sel inang akan pecah dan mati serta terbentuk virion-virion baru. Berikut ini adalah ilustrasi reproduksi fase 4 melalui siklus litik. Selanjutnya yang kedua adalah siklus lisogenik. Siklus lisogenik merupakan siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Dengan kata lain, virus berintegrasi atau menggabung atau menyisip ke dalam kromosom bakteri. Integrasi DNA virus ke DNA inang membentuk rekombinasi yang disebut profag. Istilah lisogenik mengimplikasikan bahwa profag pada kondisi tertentu dapat menghasilkan fag aktif yang melisiskan inangnya dikarenakan adanya pemicu dari lingkungan seperti radiasi atau adanya beberapa zat kimia tertentu. Hal inilah yang menyebabkan virus mengubah mekanisme reproduksinya dari cara lisogenik menjadi cara litik. Pada siklus lisogenik terjadi peristiwa berikut. Tidak terbentuknya virion baru, sel inang mengandung profag atau gabungan DNA virus dengan kromosom sel inang, dan sel inang tidak rusak atau tidak mati, bahkan dapat membelah diri. Berikut ini adalah ilustrasi replikasi virus secara litik dan lisogenik. Selanjutnya adalah klasifikasi virus. Dasar yang digunakan untuk klasifikasi virus antara lain: 1. Jenis asam nukleat. 2. Ukuran, morfologi, jenis simetri, jumlah kapsomer, dan ada atau tidaknya membran. Yang ketiga, kerentanan terhadap pengaruh kimia dan fisika. Keempat, kandungan enzim tertentu yang dimiliki. Kelima, sifat imunologis. Keempat, jenis sel inang atau kesesuaian reseptor. Yang ketujuh, cara penularan secara alamiah. Kedelapan, simptomatologi atau penyakit yang ditimbulkan. Peranan virus dalam kehidupan. 1. Virus dapat dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika atau manipulasi informasi genetik. Misal, untuk terapi gen. Terapi gen merupakan upaya perbaikan informasi genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen pada untaian DNA di dalam gen. Peranan virus yang menguntungkan kedua adalah pembuatan vaksin protein. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh melawan suatu penyakit. Yang ketiga adalah untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Contohnya, bakteriofag dapat digunakan untuk membunuh bakteri patogen. Keempat, untuk pemberantasan serangga hama. Beberapa virus hidup parasit pada serangga. Virus tersebut dibiakkan dan digunakan untuk menyemprot serangga atau tanaman, misalnya basulovirus. Peranan virus yang merugikan, menyebabkan penyakit pada manusia. Contohnya, gondongan, AIDS, Ebola, polio, SARS, herpes, hepatitis, COVID-19, cacar variola, dan lain-lain. Virus juga dapat menyebabkan penyakit pada hewan.
Misalnya, rabies, penyakit kaki dan mulut, tetelo, dan tumor. Selanjutnya, virus juga dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan, contohnya tungro, mosaik, TILC pada tanaman tomat. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Usaha pencegahan terhadap infeksi virus dapat dilakukan dengan cara pemberian vaksin virus, interferon, dan kemoterapi antivirus. Vaksin virus. Pemberian vaksin virus merupakan formula yang terbuat dari bagian tubuh virus. Virus mati atau virus hidup yang diinjeksikan ke dalam tubuh manusia guna memperoleh suatu sistem imun atau kekebalan secara alamiah. Vaksin virus dibedakan menjadi dua macam, yaitu vaksin virus mati dan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin virus mati dibuat dengan memurnikan sediaan vaksin melalui tahap-tahap tertentu. Sedangkan vaksin virus hidup yang dilemahkan dibuat dari virus mutan yang memiliki antigen hampir sama dengan virus liar. Misalnya, vaksin cacar dan polio. Interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biakan sebagai respon terhadap infeksi atau penginduksi lain dan berfungsi menghambat replikasi virus dalam suatu sel. Kemoterapi antivirus merupakan beberapa senyawa antivirus yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih.